Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Arsalim, SE/MSI dengan NIDN 0928066903. Saya adalah dosen Magister in Pemerintahan Pasca Sarjana Universitas Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Teori Pemerintahan dan Demokrasi. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengajaran. Saya akan memulai dengan menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Teori Pemerintahan Demokrasi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada Prodi Magister Pemerintahan. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 1 dengan bobot mata kuliah 3 SKS. Mata kuliah ini membahas mengenai yang pertama, lingkup atau pokok penting studi hubungan pemerintahan pusat dan daerah. Kedua, konsep dan teori desentralisasi, dekonsentrasi, dan otonomi daerah serta teori pemerintahan dan demokrasi. Tiga, hubungan kewenangan. Keempat, identifikasi urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan pilihan. Kelima, hubungan keuangan pusat dan daerah. Keenam, konsep desentralisasi fiskal dan anggaran daerah. Ketujuh, hubungan keorganisasian. Kedelapan, implementasi kebijakan dan hubungan pelayanan publik. Kesembilan, hubungan pembinaan dan pengawasan pusat dan daerah. Kesepuluh, masa depan hubungan pemerintahan pusat dan daerah dan masalah, peluang dan tantangan hubungan pusat dan daerah di masa yang akan datang. Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa Magister Pemerintahan diharapkan mampu memahami secara mendasar mengenai teori dan konsep hubungan-hubungan pemerintahan dan demokrasi antara pemerintah pusat dan daerah di bidang kewenangan, keuangan organisasi, implementasi publik dan pelayanan publik, pengawasan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, teori desentralisasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah dari mata kuliah ini terdiri dari 5 CPMK, yaitu CPMK pertama, mahasiswa menunjukkan sikap bertakwa dan sikap religius dalam mengembangkan konsep hubungan pemerintahan pusat dan daerah untuk kebermanfaatan dan kemaslahatan bagi umat manusia. CPMK 2, mahasiswa menguasai dan mengembangkan konsep hubungan kewenangan, keuangan, implementasi kebijakan, pelayanan publik dan organisasi sektor publik secara efektif, bermutu, dan terukur. CPMK 3, mampu mengembangkan peran SDM atau personil pemerintahan sebagai warga negara yang bangga dan cinta terhadap tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. CPMK 4, mahasiswa menguasai beberapa prinsip dasar bidang hubungan pemerintahan antara pusat dan daerah dan mampu mengembangkan strategi pemerintahan untuk mengatasi permasalahan faktual dalam program pembangunan di daerah. CPMK 5, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja sebagai pelayanan publik yang berkualitas, bermutu, dan terukur sebagai modal untuk membangun kepercayaan dan daya saing serta mengimplementasikan prinsip-prinsip pembangunan yang demokratis. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan dengan ujian tengah semester berada pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester berada pada pertemuan ke-16. Mata kuliah ini atau mata kuliah teori pemerintahan demokrasi yang saya ampu menggunakan model pembelajaran small group discussions, discovery learning, self-directed learning, cooperative learning, collaborative learning, contextual learning, project-based learning, dan metode-metode lainnya yang setara. Adapun proses penilaian adalah meliputi komponen penilaian, partisipasi dan diskusi bobot 15%, bentuk penilaian, keaktifan dan kualitas argumen, tugas mandiri dan kelompok bobotnya 25%, bentuk penilaian esai, infographic, policy brief. Komponen ujian tengah semester dengan bobot 20%, bentuk penilaian esai atau take home. Komponen ujian akhir semester 25% bobotnya dalam bentuk penilaian yaitu esai, kasus integratif. Makalah akhir bobot 19%, bentuk penilaian studi kasus atau kebijakan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah teori pemerintahan dan demokrasi
program Magister Ilmu Pemerintahan Pasca Sarjana Universitas Tenggara. Berikutnya, cuplikan dari proses pembelajaran yang akan saya laksanakan secara tatap muka langsung di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, adik-adik sekalian para mahasiswa, pada siang hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita berkaitan dengan implementasi kebijakan publik. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester kita, pada hari ini kita memasuki kuliah pertemuan yang ke-12. Dan salah satu materi di pertemuan ini adalah kita akan membahas teori tentang implementasi kebijakan publik. Namun demikian, sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita berdoa supaya perkuliahan kita lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, kita mulai perkuliahan kita dengan tema pada hari ini, yaitu implementasi kebijakan publik. Sebelum saya lanjut materi, saya ingin minta pendapat saudara adik-adik sekalian. Ada yang mengetahui apa yang dimaksud dengan implementasi? Ya. Maaf, saya berdiri ya. Oh, siapa? David ya? David, Pak. Ya, silakan David. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Yang saya ketahui tentang implementasi adalah suatu proses penerapan. Ya. Suatu proses penerapan dari hal yang telah direncanakan, Pak. Terima kasih. Masih ada yang lain? Ya, jadi kalau kita bicara implementasi itu adalah sebenarnya artinya itu pelaksanaan sebenarnya. Jadi apa yang mengatakan David itu penerapan gitu ya. Nah, secara teori kita akan bahas sebenarnya apa yang dimaksud dengan implementasi dimaksud berdasarkan pendapat-pendapat dari berbagai teori yang kita gunakan gitu. Jadi, kalau kita bicara konsep dasar implementasi, ini dari kata implement. Ya. Implement itu adalah kata asal yang berarti melaksanakan. Jadi David tadi mengatakan bahwa terapan, itu sinonimnya seperti itu. Kemudian atau menjalankan. Jadi kalau kita bicara dalam konteks implementasi, dalam kebijakan publik adalah proses mengubah. Jadi kita ada proses mengubah atau changing kebijakan yang telah ditetapkan menjadi tindakan praktis untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi tujuan kita melakukan implementasi kebijakan itu adalah untuk proses perubahan gitu kan. Tetapi harus dilaksanakan gitu. Nah, salah satu teori yang paling mutakhir yang sering kita gunakan, yang paling terkenal dari berbagai teori, nanti juga sebentar kita akan lihat teori-teori lainnya, itu teori yang dikemukakan oleh George Edward III. Itu tahun 1980, dia mengatakan bahwa implementasi itu adalah langkah penting dalam siklus kebijakan yang menentukan seberapa efektif pencapaian tujuan kebijakan. Itu menurut George Edward III gitu. Nah, kemudian kita lanjut lagi bahwa kita diskusikan masalah implementasi kebijakan. Nah, apa yang dimaksud dengan kebijakan itu sendiri? Ada yang bisa kasih komentar? Ya. Atau kalau tidak kita lihat dulu ya teorinya. Jadi kebijakan itu adalah suatu aturan tertulis. Jadi kebijakan itu aturan tertulis ya, formal gitu ya. Ke dalam aturan formal. Nah, jadi misalnya kalau kita lihat bicara kebijakan, misalnya ada peraturan pemerintah gitu kan. Ada kalau dalam konteks kedaerahan ada perda, peraturan daerah gitu. Itu kan kebijakan gitu. Nah, jadi aturan formal suatu organisasi yang sifatnya mengikat. Nah, ketika kebijakan itu dikeluarkan, maka dia sifatnya mengikat. Dari mana ikatannya itu? Di sana ada kepatutan yang harus dilakukan. Ada ketaatan gitu, ada sanksi. Ya kan? Nah, ada reward, seperti itu. Ya, sehingga sifat mengikat yang mengatur perilaku. Ya, kebijakan itu bertujuan untuk menciptakan tata nilai baru di masyarakat. Ini menurut William Dunn pada tahun 2017. Ini salah satu teori yang cukup terkenal yang dikemukakan oleh pakar kebijakan, yaitu William Dunn. Gitu. Kemudian menurut
Edward III, implementasi kebijakan yang dilaksanakan dipengaruhi oleh 4 faktor utama. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau mau melihat keberhasilan suatu implementasi kebijakan itu ada 4 faktor menurut Edward. Faktor yang pertama itu adalah faktor komunikasi. Ya, apapun yang kita lakukan kalau komunikasi tidak berjalan baik, maka itu akan kemungkinan akan gagal ya kebijakan yang kita buat atau kebijakan yang kita implementasikan. Banyak kebijakan-kebijakan yang tidak berjalan efektif karena komunikasi yang kurang. Mungkin saya kasih contoh. Undang-undang Cipta Kerja. Undang-undang Cipta Kerja dibuat terburu-buru sehingga ini mengakibatkan banyak gugatan yang muncul ketika diimplementasikan. Salah satu yang krusial adalah undang-undang digugat di Mahkamah Konstitusi gitu kan. Nah, kenapa demikian? Karena faktor komunikasi yang tidak berjalan dengan yang baik. Ini menurut Edward III ya. Nah, kemudian yang kedua juga itu masalah sumber daya. Ya. Kita membuat kebijakan, kita harus prediksi, kita harus hitung. Apakah kebijakan ini secara sumber daya bisa tersupport gitu kan? Contoh misalnya, apakah ada anggarannya? Apakah ada misalnya sumber daya manusianya gitu kan? Apakah ada fasilitas sarana prasarananya? Nah, ini masalah sumber daya. Itu yang kedua menurut George Edward III gitu. Kemudian ada disposisi atau sikap pelaksana. Nah, kalau kita bicara disposisi atau sikap pelaksana adalah peran daripada leader, peran daripada pemimpin. Apakah dia mensupport dari kebijakan yang akan diimplementasikan. Nah, ini yang disebut dengan sikap pelaksana atau dalam istilah keren ya, dalam istilah pemerintahan itu adalah disposisi. Makanya biasanya itu kalau Anda misalnya ke suatu tempat, contoh misalnya ngurus surat izin kan, Bapak ada sekalian itu membuat surat untuk penelitian misalnya. Itu biasanya itu ada disposisinya kan. Nah, silakan hubungi bidang ini. Ya ada disposisi, ya, itu sikap pelaksana. Kemudian struktur birokrasi itu yang keempat. Jadi harus ada struktur birokrasi. Jadi mulai dari misalnya siapa yang akan melaksanakan? Itu kan biasanya dibuat tim. Atau misalnya kalau dalam instansi, kalau misalnya kita di daerah itu ada namanya OPD, organisasi perangkat daerah, ada kepala dinas gitu kan. Kemudian ada sekretarisnya, ada misalnya bidang-bidangnya dan sebagainya. Atau kalau misalnya tidak ada di OPD itu ada sifatnya dibuat tim ad hoc atau tim kerja. Jadi ini harus ada struktur birokrasi yang kenapa harus ada struktur birokrasi? Karena harus ada yang bertanggung jawab terhadap kebijakan yang akan diimplementasi. Ini bukunya kalau Anda mau cari saudara sekalian, adik-adik sekalian itu ini bukunya Implementing Public Policy. George Edward III itu tahun 80. Nah, ini penjelasannya. Jadi kalau kita bicara komunikasi itu ada kejelasan informasi, harus jelas kan? Harus clear informasinya. Kemudian konsistensi pesan dan penyampaiannya harus akurat dan cepat. Nah, ini dalam konteks komunikasi menurut Edward III. Kemudian sumber daya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, harus ada sumber daya manusianya gitu kan. Nah, man-nya. Kemudian ada uangnya, budgetnya, finansial gitu. Gimana kita melaksanakan kebijakan kalau uangnya nggak ada kan? Nah, kemudian teknologi. Harus ada teknologi yang mendukung gitu, yang mensupport. Kemudian juga harus ada fasilitas pendukung lainnya. Nah, ini yang dimaksud dengan sumber daya. Lanjut, kemudian dari sisi disposisi atau sikap pelaksana. Nah, ini. Jadi pemahaman pelaksanaan terhadap tujuan kebijakan. Jadi seorang pimpinan atau ketua tim misalnya yang melaksanakan kebijakan itu harus dia tahu apa tujuannya kebijakan gitu. Dia harus memahami gitu. Makanya sebenarnya menempatkan orang dalam sebuah organisasi untuk melaksanakan kebijakan harus memang sesuai dengan tupoksinya, tusinya istilahnya. Harus the right man on the right place. Menempatkan orang harus sesuai dengan keahliannya gitu, the right man on the right place. Nah, kemudian ya, tingkat kepuasan pelaksana terhadap kebijakan yang diterapkan, insentif atau penghargaan diberikan kepada pelaksana. Ya, jadi kalau misalnya ada reward harusnya. Ya, kalau tidak insentif, biasanya orang ogah-ogahan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Tetapi kalau ada insentifnya, apalagi dalam bentuk misalnya ini kan, apa ini? Nah, pulus, itu pasti orang semangat kan? Nah, jadi ada insentif. Nah, kemudian struktur birokrasinya harus ada SOP. Jadi standar operating prosedur. Jadi ada SOP-nya, kemudian ada pembagian tugas yang jelas, koordinasi antara
instansi. Ini kan harus melibatkan instansi lain. Apalagi kalau di pemerintahan itu kan harus sinergi. Melaksanakan visi misi kepala daerah misalnya, visi misi presiden itu harus sinergi antara kementerian. Harus sinergi antara misalnya OPD-OPD yang ada di daerah itu. Lanjut ya. Nah, ini teori lain tentang implementasi kebijakan. Jadi ada namanya teori model top down yang dikemukakan oleh Sabatir dan Masmanian tahun 83. Nah, itu dia menjelaskan bahwa ada 4 hal yang faktor yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Ya, kejelasan tujuan kebijakan itu sendiri harus jelas ya tujuannya. Kemudian sumber daya yang memadai. Kemudian koordinasi antar instansi ya, sama tadi George Edward III. Kemudian kepatuhan terhadap prosedur. Ya, harus mengikuti prosedur. Jadi apa yang dibuat dalam kebijakan itu harus dipatuhi gitu kan. Ada lagi koreksi dari pakar lain, yaitu yang dikemukakan oleh Mikhail Lipsky. Itu yang disebut dengan model bottom up tahun 1980 itu dengan judul bukunya Street Level Birokrasi. Jadi ada tingkatan-tingkatan birokrasi. Jadi pentingnya fleksibilitas dalam implementasi. Implementasi harus fleksibel gitu. Ya, bisa dikoreksi nih, kan? Ya, setelah di jalan suatu saat bisa dikoreksi. Kemudian keterlibatan masyarakat. Ini harus ada partisipasi masyarakat gitu. Ya, kalau mau berhasil sebuah kebijakan harus ada partisipasi gitu. Bahkan sebenarnya dari proses penyusunan ini harusnya melibatkan masyarakat. Makanya proses legislasi itu sebenarnya harus betul ya, penting. Nah, kemudian pengaruh konteks lokal terhadap keberhasilan implementasi. Harus memperhatikan kearifan lokal, budaya masyarakat dan sebagainya. Ini harus diperhatikan. Nah, ini lagi teori yang dikemukakan oleh Donald Panmeter dan Panhoon. Jadi kalau orang selalu sebut itu Panmeter Panhoon gitu kan. Nah, teori ini. Dalam buku A Model of the Policy Implementation Process. Jadi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan sebelumnya. Ini menurut Panhoon ya. Jadi variabelnya apa? Ukuran dan tujuan kebijakan, sumber kebijakan, karakteristik dan agen pelaksana gitu kan. Kemudian komunikasi antar organisasi, sikap para pelaksana, dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Kemudian teori lain, siapa? Ini menurut teori Meredith and Grindel tahun 80. Ini Politics and Implementation in the Third World. Jadi ini sangat terkenal ini teori Grindel sangat terkenal. Saya waktu menulis disertasi, ini saya gunakan, grand teori saya ini. Jadi dia membahas ada 2 hal, ada konten kebijakan, ada konteks kebijakan. Jadi sangat kompleks dia, sangat. Dia sebenarnya menyempurnakan dari teori-teori yang ada gitu. Jadi kita bicara konten itu bicara isi kan, konten kebijakan itu isi kebijakan itu kepentingan kelompok sasaran. Jadi tipe manfaat, apa manfaat yang didapat dari kebijakan tersebut. Kemudian derajat perubahan yang diinginkan, apakah dengan kebijakan bisa merubah derajat kehidupan masyarakat gitu kan. Kemudian letak pengambilan keputusan, jangan sampai pengambilan keputusannya tidak sesuai dengan kearifan lokal gitu kan. Nah, kemudian pelaksanaan program dan sumber daya yang dilibatkan. Nah, ini menurut isi kebijakan menurut Grindel. Kemudian dari sisi konteks, itu menurut Grindel itu ada unsur kekuasaan dan aktor yang terlibat. Jadi ada aktor yang berperan dalam proses kebijakan. Siapa yang berperan itu adalah tergantung dari unit organisasinya. Ya, mungkin dari kepala dinasnya, OPD-nya misalnya. Kalau OPD kepala dinasnya misalnya, bidang-bidang dan sebagainya. Atau kalau misalnya di dalam konteks di pusat, kementeriannya dan dirjen dan sebagainya. Kemudian karakteristik lembaga dan penguasa gitu. Dan yang ketiga kepatuhan dan daya tanggung. Ini menurut Meredith and Grindel. Ini kemudian kita masuk ke proses implementasi. Bagaimana proses implementasi terjadi? Itu menurut teori itu ada 3 prosesnya. Itu harus ada program atau kebijakan. Kemudian yang kedua harus ada target. Siapa targetnya? Sasaran kita siapa? Kebijakan itu siapa itu misalnya? Kalau kita bicara kebijakan misalnya tentang cipta kerja kemarin, siapa sasarannya? Sasarannya adalah karyawan-karyawan perusahaan. Ya kan? Kemudian sasarannya adalah investasi dan sebagainya. Kalau menggabungkan beberapa undang-undang ini menjadi undang-undang cipta kerja. Gitu. Bagaimana perizinan-perizinannya? Orang yang mengurus perizinan, itu targetnya kan? Ya. Kemudian unsur pelaksana, yaitu implementator. Siapa yang mengimplementasikan daripada kebijakan tersebut? Siapa yang mengeksekusi? Baik organisasi maupun individu yang bertanggung jawab untuk memperoleh dan mengawasi proses implementasi. Nah, ini teori prosesnya gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke diskusi. Ini kan sudah kita bicara teori-teori tadi. Ada teorinya Edward III,
ada teorinya Grindel, ada teorinya Van Horn, Van Meter gitu kan. Kemudian nanti juga ada teori-teori lain nanti, mungkin nanti akan menjadi tugas saudara sekalian untuk mengelaborasi pendapat-pendapat dari teori-teori lain. Karena memang bicara kebijakan itu banyak sekali teorinya. Nanti Anda lihat nanti untuk dijadikan tugas ya, nanti tugas ke depan itu nanti Anda membaca atau mencari men-searching teori-teori lain selain teori yang kita kemukakan tadi berkaitan dengan implementasi kebijakan publik. Nah sekarang saya mau bertanya, kita akan diskusikan nih, kita bicara masalah implementasi kebijakan. Sekarang sudah ada perintah dari pemerintah untuk membentuk koperasi merah putih di Indonesia. Kalau saya tidak salah ada 80.000 target pembentukan koperasi merah putih di 80.000 Pak. 80.000 target pembentukan koperasi merah putih di Indonesia ini dalam rangka cita daripada Presiden Prabowo dan Gibran. Nah, pertanyaan sekarang saya ingin bertanya kepada saudara, kalau kita lihat teori-teori tadi ya, apakah kebijakan ini akan berhasil? Apa alasannya? Atau apa kebijakannya akan gagal? Apa alasannya? Coba mungkin ada yang angkat tangan, yang bisa mengatakan berhasil gitu. Siapa? Ada? Gak ada ya? Kalau yang gagal? Ini ada. Coba silakan. Menurut kamu siapa? Apa itu? Kenapa bisa gagal ini, Kul? Terima kasih Pak. Faktornya karena pembentukan koperasi merah putih ini terkait dengan instruksinya sangat buru-buru sehingga di lapangan banyak kemudian menjadi trouble Pak. Iya. Contohnya di salah satu desa di Mobilah terjadi Perdebatan. terjadi perdebatan antar masyarakat terkait dengan petunjuk daripada Presiden terkait dengan ini karena belum sempurna Pak. Iya. Iya, dengan ada juga beberapa di Konambe Pak. Ya. Sehingga menjadi operasi merah putih ini menjadi yang tidak matang mungkin. Program-program politik saja. iya Pak, hanya program politik. Ya. Ya. Yang lain ada alasan? Kalau ada yang perspektif lain, apakah program ini akan berhasil atau gimana? Karena kan program ini digelontorkan oleh pemerintah gitu kan. Ya, jadi mungkin kemungkinannya berhasil atau gimana tuh? Karena kan pasti ada anggarannya gitu kan. Nah, salah satu tadi syarat daripada implementasi kebijakan menurut contoh misalnya teori dari Edward III itu harus ada sumber daya. Ya sumber daya misalnya itu finansial salah satunya kan. Nah itu. Nah kemudian yang kedua tadi yang mengatakan gagal memang ya kegiatan ini kebijakan ini dianggap terburu-buru. Nah pertanyaan sekarang kalau kita kaitkan dengan teori sekarang yang tadi kita diskusikan, apakah itu masuk gitu kan? Kan seperti itu kan? Nah ini barangkali alasan betul tadi itu bisa menjadi, kalau saya sih sebenarnya agak setuju tadi bahwa kemungkinan ini akan ya 50-50 dia, 50% gagalnya, 50% berhasilnya. Karena kenapa misalnya saya katakan demikian? Karena memang ini sama aja misalnya dengan KUD itu waktu itu, Koperasi Desa yang dibentuk waktu itu. Kemudian juga ada namanya BUMDes, ya kan? Sehingga ini menurut saya sebenarnya harus kita kritisi. Ya, kita sebagai masyarakat akademik harus mengkritisi kebijakan ini, gitu kan? Nah, seperti itu. Ya, segera barangkali kalau menurut saya kan. Nah, selain ini mereka ada yang mau bertanya lagi yang lain? Saya Pak. Ya silakan. Ya. Baik Pak, perkenalkan. Siapa lagi? Nama saya Nesa Gracia dengan NIM 2023-41030. Iya. Nah, pertanyaan saya Pak itu apa saja faktor utama menurut Bapak yang sering menjadi penyebab kegagalan implementasi kebijakan di lapangan? Ya, ada yang bisa jawab? Coba, David bisa? Apa yang bisa menyebabkan implementasi kebijakan itu gagal diterapkan? Baik, terima kasih Pak.
tadi pertanyaannya apa yang menyebabkan Iya. kegagalan daripada implementasi kebijakan yang terjadi? Menurut saya alasan yang tidak lain dan tidak bukan itu cuma sumber daya manusianya yang masih minim dan kurang akan perhatian terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan. Iya. Salah satu faktor untuk membangun implementasi menjadi lebih baik menurut Edward tadi adalah finansial. Iya. Tapi kita tidak bisa pungkiri juga bahwa masih banyak sekali orang yang ditugaskan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan dari atasan menyalahgunakan finansialnya. Iya. Terima kasih Bapak. Yang lain, apa menurut pendapat Anda yang akan mengakibatkan kebijakan itu, implementasi kebijakan itu gagal? Ya. Ya. Ya, kalau tidak ada ya seperti tadi yang dikatakan oleh David kan, kalau kita kembali ke teori-teori tadi, itu berarti yang pertama mungkin komunikasinya kurang bagus, ya kan, sumber dayanya tidak dipersiapkan dengan baik, kan? Kemudian pihak pelaksananya tidak memahami apa tujuan daripada kebijakan tersebut, kan gitu. Yang kedua SOP-nya juga tidak berjalan, kan? Nah, struktur birokrasi tidak berjalan dengan baik. Nah, itu barangkali yang menyebabkan kegagalan dalam implementasi. Ya. Yang ketiga, yang bisa juga saya katakan bahwa ini tidak sesuai dengan kondisi lokal. Ya. Ya, saya kira barangkali itu ya, yang beberapa hal yang dapat kita diskusikan pada kesempatan ini. Intinya bahwa apabila kita ingin agar implementasi kebijakan itu berhasil atau sukses, maka sebenarnya faktor-faktor seperti yang saya kemukakan tadi itu harus menjadi perhatian oleh pembuat kebijakan. Tetapi satu hal yang menurut saya sebenarnya yang perlu kita perhatikan bahwa kebijakan itu jangan dibuat terburu-buru, tetapi harus dibicarakan dengan multi stakeholder sebenarnya. Nah, sehingga nanti ini bisa jadi misalnya kalau kita kembalikan kepada teori tadi, berarti aspek komunikasi itu penting. Makanya Edward III itu mengatakan bahwa poin pertama yang diperhatikan dalam implementasi kebijakan adalah masalah komunikasi. Jadi komunikasi itu bisa antara inter departemen atau antar kelompok-kelompok masyarakat. Saya kira barangkali itu diskusi kita pada perkuliahan pada hari ini, dan mohon catatan kita ada tugas tadi, tolong di searching atau dibaca buku-buku implementasi kebijakan dari teori-teori yang lain, dan minggu depan kita minta waktu kurang lebih 10 menit untuk kita diskusikan sebelum kita mulai perkuliahan. Saya kira demikian kuliah kita pada siang hari ini, pertemuan ke-12. Sebentar lagi kita final ya. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.